Tren itu ada dua yang nyebabin, kita yang ciptain, atau tren itu kita sesuaiin. Ya, jadi ntar gantian nih, gua wawancara Bang Rijal buat ini kreatif, ceritain tentang bagaimana talk. Tapi sebenarnya kalau nanya-nanya mulu ya kan. Bener. Tapi kalau lu berbicaranya talk harusnya Anggun yang ditanyain. Itu tadi kebiasaan. Contohnya lari, goes. Ya karena konten-konten di situ viewsnya gede-gede banget bro. Ya dari gaya hidup lu bisa dapat uang juga ada. Termasuk saya ntar sama Mas Rijal bukan narasumber, lebih tepatnya kita ngegali sesuai kompetensi mereka. Lalu kan bisa, makanya gini, penting lu hanes ya, lebih. Bisa lu nyapa orang ya harus hangat. Apa kabar Bro Ridwan? Kayak Bang Rijal hari ini ngomong buat. Tapi udah banyak bro AI yang malah lebih antusias seperti itu dibanding manusianya. Oke, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ini Kreatif. Buat sobat kreatif, jangan lupa lu subscribe yang belum subscribe. Kurang seru rasanya kalau di awal tahun ini gua nggak nanya sama salah satu bro gua Ridwan di era digital sekarang ini. Bro Ridwan, ini di awal tahun. Jadi buat sobat kreatif terutama para pelaku industri, kan biasa gue di sini ngebahas seputar bisnis kreatif, UMKM kreatif ataupun line up. Di awal tahun ini ada nggak sih ide menarik, terutama bikin konten yang bakal happening buat ngangkat salah satu produk, ya terutama di UMKM kecil-kecilan. Gimana menurut lu? Pertama, makasih banyak Bang Rijal hari ini saya masih diajak konten di ini kreatif ya. Saya mewakili teman-teman di ini kreatif mau ngucapin selamat tahun baru. Oke, selamat tahun baru juga sobat kreatif. 2026 ini ya siap. Sobat kreatif makin sukses, amin. Makin berkelimpahan, siap. Makin banyak order, siap. Terus banyak cuan. Oke, tadi kembali ke pertanyaan Mas Rijal. Di 2026 ini apa ya yang kira-kira jadi tren gitu ya? Benar. Teman-teman, ini sekedar sharing sebetulnya. Saya nggak tahu kalau ini berubah kan sebenarnya. Kalau saya biasa menggunakan karena based on yang Google, nah itu teman-teman boleh ntar searching di Google, namanya google.com/trend. Oh, jadi ada dari Google sendiri udah nyediain ya? Betul. Ini based on apa sih tadi Bang Rijal cerita, bro. Kalau mau liatin tren 2026 harusnya apa, bro? Benar. Oke. Sebenarnya tren itu ada dua yang nyebabin, kita yang ciptain, atau tren itu kita sesuaiin. Contohnya gini, 2025 itu misalkan Bro Rijal trennya celana pensil misalkan. Oh, celana pensil ya. Jadi salah satu produk yang kita bahas terutamanya ya. Misalkan contohnya celana pensil. Anggaplah yang mumpung masih hype nih kemarin tuh ada, ya Allah sayangi Bilky. Oh iya, ya kayak ini. Jadi gue kemarin juga sempat lu tag seperti itu karena iya satu kreatif juga ya, itu konten video yang mama yang ciptain ya. To take your creation ya. Jadi gini. Kan tapi tetap harus nge-react dari tahun sebelumnya juga ya. Jadi biar nggak jauh juga ya. Iya, sebenarnya gini. Ini kalau ngomong di fashion, ini sebenarnya saya juga ngerasa sering mengikuti beberapa kegiatan seminar. Benar. Nah, emang beruntungnya saya bisa tahu trennya apa sih, supaya nggak terlalu luas. Jadi Bro Rijal buat teman-teman di ini kreatif ya, lu nggak usah pusing-pusing. Sebenarnya ada tools yang berbayar ataupun sebenarnya di platform juga setahu saya nyediain. Jadi teman-teman get resultnya dari tahun lalu kalau boleh. Yang lagu dari luar negeri terus dipakai sama atlet dayung yang dari Pekanbaru atau pokoknya daerah Sumatera sana Riau gitu. Ya itu mesti creation ya, mesti disiapin gitu, nggak mungkin ujuk-ujuk. Nah itu based on analisa pasti. Jadi kalau Mas Rijal tadi bilang, oh jadi kita ciptain sendiri dan bisa juga kita berkaca dengan tahun lalu. Iya. Tapi kalau bicara
salah satu produk, misalkan gue pribadi lah, ada salah satu produk yang gue jualin, misalkan ya usaha kecil-kecilan di rumah gitu kan. Tren apa yang konten relate banget dengan produk gue supaya ngangkat salah satu strategi marketingnya dengan cara ngonten ya maksudnya. Buat teman-teman semua ya, nggak ada yang gampang sih, tapi ya gampang. Maksudnya nggak ada yang gampang tuh supaya teman-teman nikmatin proses ya. Jadi kalau udah lalu lu kan pada suka mie instan nih, mie instan itu tetap berproses lah. Kalau ada yang bilang nggak ada yang instan, ada yang instan mie instan, tapi waktu bilang mie instan ya lu tetap harus nyalain air panas. Oh iya. Minimal pakai dispenser. Kalau lu masih ya berarti bisa dibilang itu pun strategi marketingnya iya, ya. Iya. Jadi mie instan yang nggak ada yang instan iya. Nggak ada yang instan. Tetap instan lah, lu tetap harus nyalain air panas. Iya. Oke, kalaupun air panas nggak ada, tetap minta air panas, misalkan sama tukang mie rebus, atau ya lu airnya dipanasin sama mantan supaya tetap panas gitu. Oh iya, bisa juga. Nah, ini yang masih belum move on, ini 2026. Siap. Jadi lu harus move on, sobat kreatif. Gitu ya. Ya kalau kemarin nggak cuan atau cuannya kurang banyak, ya move on lah. Maksudnya santai lah. Tapi ada nggak tapi kalau buat lu sendiri gitu kan, ngelihat di salah satu platform ya kan banyak banget bikin klip-klip pendek lah, boleh, terutama di ya sekarang kan lagi happening affiliate kan ya, gitu, yang mana dia kolaborasikan videonya dengan tren-tren yang sekarang ini. Menurut lu seperti apa? Ini nih, kalau ini Rijal sebenarnya gue nggak nanya Bang Rijal ya, coba Rijal ceritain. Gini. Gue kan mau nanya, ya, kan lu confirm banget di digital marketing. Ya, strateginya mungkin kan secara garis luas lu paham nih. Ya gue sih cuma bisa bikin konten dan menurut gue ya udah bikin aja gitu kan. Tapi ya belum tahu meledak atau enggaknya kan. Iya. Kalau affiliate teman-teman ini di platform ya ngomongnya TokTok atau apalah whatever the platform. Tapi tadi kan ini tahunnya tahunnya 2026. Nah, tren tahun lalu itu menjelang kan ini kalau kalender Masehinya itu teman-teman lagi bulan Rajab ya. Bulan Rajab. Rajab ini kan lagi Desember, Januari, Rajab. Saban berarti 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan efektif teman-teman jualan atau affiliate yang berhubungan sama Ramadan. Jadi sebelum mapping yang akan mau datang seperti apa? Iya. Lu change-nya di situ ya? Iya, makanya tadi balik ke tadi ada namanya google.com/trend. Nah, jadi google.com/trend. Atau lu searching aja Google Trend gitu. Atau lu tanya aja sama ChatGPT atau sama Gemini, ya Google Trend apaan, itu bisa di detail, baru lu oprek di sana. Nah, karena kan Google Trends ini jujur gue baru tahu, gitu. Jadi ya mungkin ya pelajaran buat gue juga, kalau mau ngelihat tren-tren yang happeningnya apa, ataupun tahun lalu seperti apa, thank you banget nih masukannya sobat kreatif. Tadi lu cek di google.com/trend. Ya, jadi ntar di Google Trend itu Bang Rijal, banyak nih di Google Trend ntar kelihatan tuh. Kalau di YouTube orang populernya apaan, kalau di platform lain populernya apaan. Tapi mas sebenarnya masih ngomongin Google Trend itu trennya di Google, di pencarian mesin pencari Google, misalnya lewat YouTube dan keluarganya ya. Semua platform yang disediain oleh YouTube dan Google dan keluarganya. Karena kemarin juga gue sempat ngeliat Google sendiri itu ternyata ada word yang dimana itu kalau pencariannya terbanyak itu dia kasih wordnya ya. Iya. Jadi, nah itu tadi ngomong Google sama keluarganya itu Google ada Google ini ngomongnya agak loncat tapi Google itu ada namanya nama Google Local Guide lah. Kalau teman-teman di TokTok itu misalkan afiliator. Local Guide itu kerjanya datang ke tempat makanan, lalu foto, review, kasih tanda. Tapi ada syaratnya. Ya sekarang juga banyak banget yang TokTok ngelakuin hal itu karena udah dapat kalau nggak salah komisinya juga. Nah ini teman-teman nggak apa-apa izin mumpung saya. Jadi gini, buat teman-teman ini kreatif harus punya moral ya. Ingat ini penting. Moral penting. Sobat kreatif. Karena gue umur udah banyak. Tapi buat teman-teman yang muda tetap harus bermoral. Jadi gini. Ini fenomena gue kemarin sama bini gue.
Gue pernah nginep di Baru dong. Ini baru Ih, apa? baru banget. Gue baru Baru. lihat kemarin di timeline TikTok. Topak gue jemput merek. Iklan topak gue dia bikin aja gitu. Terus dia nggak masuk ke dalam hotelnya, tidak review dengan benar. Sementara gue pernah nginep di situ. Terus dia nyebutin nomornya, gue bini gue ketawa terus gitu. Nah ini orang review doang gitu. Jadi hotelnya di daerah Jakarta. Tapi emang banyak sih bro, kalau lu bicara seperti itu ya. Iya. Sekarang ini banyak review yang hanya sepintas, Iya. padahal kita udah pernah ke situ gitu kan. Jadi artinya gini. Maaf. Tapi kan nggak salah bro, dia seperti itu kan nggak salah juga. Kata-kata moral jadi gini, maaf. Jadi bukan berarti saya bermoral, tapi gini. Kalau lu nggak ada kompetensi, bukan berarti nggak boleh. Kenapa saya mau ngomong sama teman-teman ini kreatif? Bukan gara-gara saya pintar, tapi gara-gara saya beruntung, saya belajar duluan gitu. Nah, oh iya, kita kan tujuannya sharing lah ya. Tadi nggak sok-sok wisdom. Benar. Gini poinnya gini. Ya udah, lu boleh melakukan sesuatu, berproses, tapi pastikan bahwa lu on the track. Makanya lu udah bener nih di dalam ini kreatif. Oh ya, karena lu akan belajar dari orang-orang yang mungkin mungkin nggak expert, tapi secara praktis dia udah kerjain. Benar. Terus keywordnya do and don't-nya disampaikan. Do itu berarti lu harus mengerjakan. Bukan sesuai perintah, tapi mengerjakan sesuai kebiasaan lu. Jadi nggak boleh kebiasaan Rizal nggak boleh sesuai sama kebiasaan gua. Kalau Rizal berat banget. Beda. Kultur terus. Tapi kalau misalkan utangnya nggak apa-apa lah bro, kalau gue sharing lah ya. Jadi gini poinnya gini, strategi marketing atau tools marketing itu bisa berbagai macam. Ya. Tinggal nyesuaiin sama platformnya. Kalau Mas Rizal expert di TikTok misalkan atau di platform yang lain ya. Saya lebih konsennya di platformnya si Google. Walaupun sebetulnya saya sendiri sama di teman-teman ini kreatif, ingat ya, kita tuh beruntung di dalam si ini kreatif karena banyak expert sesuai kompetensinya yang akan bercerita. Termasuk saya ntar sama Mas Rizal bukan narasumber, tapi tepatnya kita ngegali sesuai kompetensi mereka. Benar. Jadi sobat kreatif, kalau gua sama Bro Ridwan ini sedikit lah ya kita bisa sharing apa yang kita sudah lakukan. Tapi nextnya pasti kita ada narasumber yang untuk bercerita di sini. Karena sebelumnya juga kan kita udah ngobrol bareng sama pelaku industri bisnis kreatif, terus UMKM kreatif, bahkan ada beberapa line up yang kreatif yang support dan ada spesialisnya lah ya. Seperti itu. Saya sedikit spill lah ya, kita nyebutin nama, misalkan kita ada bintang, ada Mbak Anggun, salah satu UMKM kreatif yang sekarang masih eksis, ya mungkin sekarang udah alhamdulillah lah, puji Tuhan ya. Terus ada Panji Media Utama. Salah satu yang punya line up di industri kreatif. Terus siapa lagi tuh Pak? Terus ada beberapa lah. Tapi nextnya juga ada. Boleh saya spill nih ya, buat boleh kreatif. Bener ada dari klinik kecantikan. Wih, kok gua nggak tahu ya? Ada. Bang Rizal bukan nggak tahu. Pokoknya ini spill lah. Jadi bakal ada nanti pembahasan ya semua seputar kreatif di sini lah. Ya, jadi ntar gantian nih gua wawancara Bang Rizal buat ini kreatif, ceritain tentang bagaimana TikTok. Iya. Tapi sebenarnya kalau nanya-nanya mulu ya kan. Benar. Tapi kalau lu berbicaranya TikTok harusnya Anggun yang ditanyain. Boleh, nggak apa-apa. Biasa orang kalau udah mulai jago gitu ya, nggak mau ditanya soalnya takut nggak kebayar. Jadi Oke, next. Siap. Salah satu yang gua kemarin itu terakhir ya, akhir-akhir tahun gua cek, ternyata untuk bikin tren konten di gaya hidup itu masih happening banget tuh bro. Gaya hidup ya. Menurut lu seperti apa tuh bro? Ini gaya hidup. Pertanyaan gue di checklist terus. Iya nggak gini, gue sosok nyatet gini. Penting buat gue mencatat karena kalau gue nggak nyatet takutnya gue lupa. Gini teman-teman, sobat kreatif ya. Sobat kreatif konten ulasi tren gaya hidup gini. Gaya hidup itu lagi banget bagus. Ini gampang gini. Sekarang lagi hype lari misalnya. Oh iya. Bukan dari kenyataan ya. Lari. Tapi bukan lu promosi juga lu tiap hari lari kan? Gua cerita karena Mas Rizal udah nanya, Bro Rizal udah nanya. Gua tuh lari gara-gara corona sebenarnya gini. Gua get in touch sama teman-teman yang
corona kan istilahnya sentuh erat gitu ya. Nah, gue Ya tapi sobat kreatif, Iya. kalau lu ngelihat klikan gua tok kemarin, seharusnya dia masih punya utang satu ya sama ya gua. yang baju itu ya. Iya, karena gue dikasih baju, memang disuruh lari. Tapi Iya, ini iya. orang sibuk Ya, banget. enggak. Belum pas waktunya, tapi Belum pas bismillah ya di 2000. Tapi kita konten lari. Amin, ya? amin. 2026 ini ntar gua sama Bro Rijal, kalau teman-teman izinin, jadi biasanya Bang Rijal hari ini nanya gua, Bener. atau gua ntar sebagai nanya Rijal, ntar besok Tapi kita- nanya gue jangan banyak-banyak. Nah, kita Nggak ada yang bisa gue jawab. Ntar kita ngegali narasumber berdua. Oh Jadi, siap. karena keterbatasan pengetahuan gue, maka gue ntar minta sisi Rijal untuk ngegali narasumbernya. Tadi spill aja misalnya yang dari kecantikan ditungguin, mudah-mudahan kita berjodoh karena appointmentnya butuh waktu. Karena kemarin juga sempet kontek-kontekan. Ada salah satu promo ya, Boleh. yang dimana dia di bidang apa sih? Facial ya? Facial atau apa? Iya, kemarin ada temen di sana, ada nyebut merek boleh nggak nih? Ya pokoknya ada lah gua ya, kasih salah tahu satu. ada. Dia udah minta sih. Dia udah minta. Kita appointment dulu. Nanti ya. Sabar ya teman-teman. Tapi yang pasti gini, balik ke tadi, kecantikan pasti, karena cewek itu kan head to toe ya, dari kepala sampai kaki. Itu mulai dari kerudung sampai kaos kaki, mulai dari ujung perut sampai ujung kaki, semuanya tren. Terus gaya hidup tadi, sekarang kesehatan Penting banget. Kita ngomong lari-lari. Karena gue udah sekarang ini setiap bangun tidur kayaknya agak merasa masih ngantuk lah ya. kurang tidur, Oh itu kurang tidur ya? Bukan kurang olahraga. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, penting kalau di usia kita ini hari ini mesti ini sih. Oh lu masih muda bro, jangan suka ngerendah gitu loh. Udah poinnya gini, kalau nyebutin angka, emang bang udah berapa? Umur gue udah banyak lah. Jangan nyebutin angka, bahaya tuh. Nah, balik ke gaya hidup tadi kesehatan. Contohnya lari, goes. Ya karena konten-konten di situ viewsnya gede-gede banget bro. Iya. Ini tadi ntar aku juga sebenarnya belum lihat di tren 2025 pakai Google Trend tadi, tapi ntar gua selesai ini akan jadi PR gua sih. Balik tadi gaya hidup sama tren gimana, pasti apalagi yang namanya fashion. Misalnya gaya hidup kan tadi macam-macam. Gaya hidup kan yang berhubungan sama diri lu, internal maupun eksternal. Kalau fashion kan lebih ke supaya lu nampak bagus, cakep. Kalau gaya hidup lain seperti kesehatan nih, itu sebenarnya buat lu sendiri kan. Tapi nggak apa sih, habis itu lu tapi kan banyak yang sekarang setelah mempercantik, habis itu kan nge-expose bos. Iya. Gini. Tapi nggak usah diceritain. Jangan. Gue pernah jadi gini. Dulu gue di kecantikan pernah. Sampai akhirnya gue kapok sendiri. Ini nggak, belum tentu benar tapi gini. Dulu di sosial media gue, di Instagram, zaman dulu belum ada tuh. Awal-awal Instagram. Gue pernah upload gue facial, terus nggak lama ada orang DM gue nggak GR sih, tapi dia minta nomor handphone gue, sementara gue belum di endorse. Nah yang tadi ada dua nih, ntar ada merek itu, ada merek lain. Yang merek lain ini pokoknya kita sajin di daerah Tangerang. Kalau yang mana daerah Depok, ada dua. Oh jadi ada dua ya? Ada dua. Ntar kita lihat mana yang paling mungkin kita exposure ya, atau kita omongin atau kita gali secara informasi supaya kita laki-laki tetap boleh cantik, maksudnya sehat kulit. Sehat kulit. Jangan cantik tapi nggak cantik gitu. Kalau berarti 2026 ini tren gaya hidup dan sehat itu masih lanjut lah ya, masih rame lah. Masih kalau untuk di era digital seperti ini. Pasti Bang Rijal. Sobat kreatif, gaya hidup adalah salah satu tren. Orang bilang FOMO ya. Gue inget banget. Tadi kalau gue kebalikan, gue mau sehat gara-gara gue pengen hidup lebih panjang umurnya. Benar. Ya. Jadi ada tujuan goalsnya ya. Iya, bukan panjang yang lain ya, maksudnya siap. Gue supaya panjang umur, maka awalnya tadi supaya nggak corona lah. Orang dulu pada olahraga dan seterusnya. Nah gue punya temen juga sama, ntar dari gaya hidup lu bisa dapat uang juga ada tuh. Ntar ada anak muda namanya Mas Arman. Itu spill nama dulu, tapi dia nggak suka olahraganya, tapi dia dapat duit gara-gara
olahraga itu gitu. Jadi ntar boleh sih. Karena kemarin gue tuh sempat pikiran di saat lu gue ajakin lari dan lu nggak mau dikontenin, gue berpikiran lu ada salah satu brand yang melekat di lu, jadi lu nggak mau gue emblemin. Enggak, Bang Rijal Bang Rijal sobat kreatif, nggak ada yang nempel ke saya. Belum. Kenapa? Saya ini baju dikasih sih. Baju dikasih lah. Gift ya? Kasian banget. Pas lagi deket-deketan lu ngumpul dilempar, lu yang dapat lah. Kebetulan jaketnya adanya ini. Hari ini dingin sekali. Jadi siap. balik ke tadi, nggak ada yang nempel. Masih apa bahasa kerennya business development kan. Jadi udah deh teman-teman, nggak usah bingung. Pokoknya kalau lu punya produk, terus produknya kreatif, teman-teman mau belajar bagaimana mulai di industri kreatif, atau teman-teman yang udah punya produk lalu mau jadi lebih kreatif, tujuannya satu, supaya teman-teman secara bisnis tereksposur atau bahasa kitanya lebih populer atau lebih gampang orang akses. Bener. Jadi kalau strategi marketingnya kecilnya, lu jual baju olahraga, ya aktivitinya lu ngonten, ya bisa lari, bisa hal-hal yang sport lah, intinya seperti itu ya. Betul. Tapi kalau buat di tahun ini sendiri bro, menurut lo di produk digital, di editing ataupun jasa, masih confirm gak bro? Ya, ini yang paling penting. Gue kemarin diskusi sama teman di luar kota. Ya jasa masih bagus lah. Kenapa gue bilang masih bagus? Kan modal sebetulnya. Kalaupun harus ada modal ya. Tapi kan sekarang banyak bahasanya yang ada AI, nah jasanya mulai gemeter dan lain-lain. Enggak. Jadi gini teman-teman, gak usah takut. Bahkan kemarin gue diskusi sama salah satu teman di brand obat gede ya. Dia cerita gini, lo gimana soal ini, agak mikir ya gue ngomongnya. Kenapa? Gimana ntar anak-anak muda yang nggak punya skill, sementara ada AI juga, enggak, tetap ada kuenya. Makanya gini, ada kue itu gini, ini penting teman-teman, teknologinya. Jadi teman-teman yang beradaptasi sama teknologi, bukan teman-teman malah mati gaya gara-gara teknologi, jadi mengadaptasi. Jadi gini, tetap apapun yang lagi kuncinya, kan lu harus adaptasi lah. Lu cuma mengadaptasi aja, karena ya gampangnya bercandaan nih, out of context. Udahlah, zaman gua dulu download kan susah nih. Benar. Nah, ini nggak matching lagi, terserah kalau mau dipotong-potong lagi. Nah, singkatnya sekarang kan lu bisa akses gampang di platform lain ada. Ya kan nggak mungkin juga. Ya, itu tersebut ada AI-nya kan lucu. Bisa jadi. Karena banyak juga sekarang perkembangan ya. Jadi poinnya gini, udah nggak usah khawatir karena teman-teman tinggal beradaptasi sama teknologi itu aja. Karena dari kemarin saya ngobrol sama teman di farmasi itu, jadi ntar nggak ada junior talent. Tetap nggak ada junior talent. Jadi junior itu ntar nggak ada. Yang ada misalkan senior konsultan atau beginner konsultan. Kemarin dari ngobrol gitu. Jadi yuk kalau yang baru awal-awal ya lu nggak usah khawatir, tapi lu tadi belajar, tapi udah gak ada lagi junior, atau bahasa kerennya kalau dulu kita di perusahaan ada namanya manajemen trainer. Lu disuruh nyobain semua bagian kan. Dulu lu jadi junior staff gitu ya. Sekarang ntar junior staff nggak ada. Lu langsung jadi beginner staff atau minimal supervisor atau minimal apa. Jadi tapi dengan catatan lu harus menguasai AI, karena AI adalah yang jadi junior staff lu ntar gitu. Ya karena kan kalau kemarin kan konspirasinya dengan adanya AI banyak yang tersisi gitu kan. Tapi kan ya tetap aja gue pun sendiri ya bikin konten lah ya di salah satu platform, tetap juga harus ada ide kreatifnya seperti apa kan, seperti itu. Karena AI kan ingat ya teman-teman, AI itu kan machine learning. Benar kan izin ya. Ada beberapa teman yang belajar filsafat nggak percaya sama si platform itu nih. Kenapa? Karena dia tadi kadang kepedean ya, suka ngacapruk sorangan gitu, suka ngobrol sendiri gitu, sebenarnya gini, ini lu sotoy lo tiba-tiba so akrab. Kayak tadi pagi gue nyobain, bro bikinin gue, kan gue nyapa jemput merek ya, gue pakai ChatGPT walaupun ChatGPT gue yang biasa. Jadi so akrab langsung nyapa gue, nyebut nama gue, iya sotoy lo, so akrab. Jadi udah sampai seperti itu. Jadi artinya gini, lu harus lebih kreatif dari mesin
mesin kecerdasan buatan ini gitu. Jadi kalau dia cuma nyapa apa kabar Bro Ridwan, nah itu biasa. Lu kan nggak in touch, nggak lihat muka, nggak alah lu basa-basi busuk kalau bahasanya. Udah santai aja. Kalau lu kan bisa, makanya gini, penting lu harness ya, lebih. Bisa lu nyapa orang ya harus hangat. Apa kabar Bro Ridwan? Kayak Bang Rijal hari ini ngomong buat. Tapi udah banyak bro AI yang malah lebih antusias seperti itu dibanding manusianya. Nah, oke, nggak apa-apa. Itu tantangan. Oh itu tantangan. Jadi kalau AI bisa humble itu, lu ya harus humble lah. Semua orang humble tuh hangat, terus lebih ramah lah. Kalau AI kan mesin. Oke. Kalau lu pakai soul, pakai rasa mereka nggak bisa. Jadi tetap sentuhannya pun ada. Ya, jadi nggak usah khawatir karena tadi Bang Rijal nanya jasa edit produk kita sama macam-macam itu tetap ada kuehnya. Masih ada lah ya. Banget. Kenapa saya bilang itu? Malah sebenarnya gara-gara AI tadi ya, mesin kecerdasan tadi, lu dimudahin. Satu dimudahin, kedua pun ya dari produk jasa ataupun editing pun juga sebenarnya kembangnya banyak lah. As long as marketnya adalah orang, kecuali lu ngelayanin programmer. Kalau programmer kan semua orang, yang programmer yang siap. Kalau programmer kan menyesuaikan sama kebutuhan user. Sorry teman-teman programmer, saya kayak gini. Saya itu beruntung kenal teman-teman programmer. Kenapa? Karena teman programmer tahu saya ini orang. Jadi saya tahu memperlakukan teman-teman programmer gitu. Jadi programmer itu tetap orang. Benar. Jadi ngobrolnya harus yang baik, jangan lakukan dia kayak robot gitu. Gampangnya gitulah, ya. Jadi dua poin tersebut untuk ide konten secara gaya hidup terus masih itu masih lah ya. Masih. Berarti produk dan jasa pun juga masih aman lah ya. Masih karena emang minim modal kan sebetulnya. Kalau lu itu tadi gue diskusi kemarin di luar juga. Buat teman yang punya produk, anggaplah dia importir ya, uang 1 miliar itu gede, kecil buat mereka. Tapi buat teman-teman di industri kreatif, 1 miliar gede banget ya, gede banget. Iya. Wah banyak tuh. Lu kalau di industri yang kalau kemarin gue bahas ya, lu bisa ngelakuin activity label stiker, sublimasi, dan lain-lain. Ya, itu karena tadi teman-teman di jasa itu ya nggak perlu spend buat beli mesinnya. Benar. Ya kayak kemarin gue ngobrol sama temen yang jualan mesinnya gitu. Kalau dia impornya dia mesti beli mesinnya. Benar. Ada faktor pajak, ada faktor biaya masuk. Jadi beratnya di situ ya. Gitu. Jadi buat sobat kreatif tentunya, jadi ide kreatif di 2026 poin 2 itu tetap masih ada. Jadi lu nggak usah mikir seperti apa dengan adanya AI yang lu editing ataupun jasa dan lainnya, lu masih eksis. Terutama lu punya produk pun lu harus bikin konten boleh sambil ngikutin tren dengan gaya hidup lu yang terutama seperti itulah ya. Betul. Jadi kalau kayak tadi pembahasannya Bro Ridwan, kayak lu salah satu produksi baju sublimasi, ya lu ikutin tuh aktivitinya, kayak misalkan jogging ataupun badminton atau sekarang lagi rame pedal lah ya. Dari salah satu itu pun lu bisa tuh ide-idenya seperti itu ya. Jadi marketingnya jalan, produknya pun jalan. Ya keywordnya satu sih, lu mesti punya value edit. Jadi jadi gini, kalau lu jual jersey ya orang kalau pakai jersey lu masuk surga, misalnya tagline-nya. Punya value edit ya. Benar. Jadi bedanya lu sama mereka, misalnya gini, orang jualan jersey banyak, betul. Nah gini, orang kalau pakai jersey lu larinya lebih kencang, misalnya gitu. Asal lu latihan yang banyak. Pakai jersey lebih kencang. Tapi tadi ini gue bilang harus bermalah. Jadi kayaknya brand yang motor satu itu bakalan ketinggalan dong. Yang lain ketinggalan itu bisa. Jadi ya itu tinggal silahkan maksudnya bahasa komunikasinya jangan sampai bluff lah. Jadi Bang Rijal, ya lu sesuaiin lah, misalnya produk lu sesuaiin sampai keadaan kekinian terutama di 2026. Jadi 2026 ini di awal tahun tetap lu lakuin aktivitas lu, kreativitas lu, terutama di bisnis kreatif, UMKM kreatif ataupun line up kreatif lagi. Jadi sobat kreatif buat lu semua, kalau memang sekiranya ada pembahasan apa ataupun ada ide apa yang bakal kita nanti bahas seperti ini, tulis di komen. Nanti bakal kita ngobrol lagi. Ya mudah-mudahan nanti
beriringnya konten, kita panggilin narasumbernya yang Lebih kompeten. kompeten ya, sesuai yang kita bahas. Ya spill lagi, Ah. kemarin saya udah, ini buat sobat kreatif, Bang Rijal sampaikan. Kemarin udah dari misalkan konsultan keuangan, Siap. lalu gimana ngatur gaya hidup Benar, supaya benar, lebih benar. banyak uang daripada pengeluaran itu ntar. Ya karena gue pun sendiri ya mungkin ya dari sharing seperti ini kan gue juga jadi bisa banyak belajar lah ya bro kita ya. Jadi nggak hanya seputar kreatif tapi kita ngobrol juga sama yang lainnya. yang intinya. menunjang sama industri kreatif Benar. tadi. Ya. Jadi kalau lu punya industri ataupun lu punya UMKM, Hmm. ya bohong lah kalau lu nggak mengerti tentang manajemen keuangan. Iya, betul. Jadi nanti ada pun narasumbernya yang kita panggil seperti Iya, itu iya, ya. iya, iya. Udah kita siapin especially buat sobat kreatif. Jadi stay tune ya. Stay tune terus sobat kreatif. Siap. Boleh kalau lu punya ide apa lu tulis di komen, mungkin nanti kita ngobrol di sini. Tepatnya perlu apa gitu ya. Oh, tepatnya perlu apa ya? Tapi harus kita akomodir dulu. Aku nanyanya jangan seliar-liar juga gitu ya. Jadi kita ngobrol di sini pun kita Pokoknya Anda puas, kami lemas. oh, iya. Jadi kalau dari awal gua ketemu Bro Ridwan yang awalnya kita ngobrol digital marketing, bahkan kemarin juga kita udah bahas dunia wallpaper, makanya kenapa gua diskusi sama dia di tahun ini mungkin kita ngobrol bareng berdua apa yang pengetahuan Bro Ridwan paham dan gua pun juga nggak terlalu banyak tahu dan kita bisa sharing dan kita ngobrol dengan yang lainnya lah ya. Seperti itu aja. Sobat kreatif jangan lupa lu subscribe yang belum subscribe dan lu punya ide kreatif apa lu tulis di komen. Nanti kita bakal sharing di sini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up, you make a statement. I don't ever slow up, no I don't